Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa Listiani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek agama Islam. Yang pertama yaitu tentang konsep agama dan manusia dalam Islam, perspektif teologis, filosofis, dan sosiologis. Yang pertama yaitu dalam perspektif teologis. Islam melihat agama sebagai wahyu ilahi yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Yang kedua, perspektif filosofis. Islam mengajarkan bahwa agama adalah suatu cara hidup yang memberikan pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak dan berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, perspektif sosiologis. Agama Islam tidak hanya dilihat sebagai hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga sebagai struktur sosial yang mempengaruhi cara hidup dan interaksi sesama umat manusia. Yang kedua, sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan sumber hukum utama yang bersifat mutlak. Ia memberikan panduan langsung mengenai akidah, ibadah, etika, dan hukum. Contoh ayat hukum perintah sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan hukum setelah Al-Quran. Sunnah menjelaskan dan melengkapi ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masa terhadap suatu hukum syariat setelah wafatnya Nabi. Yang keempat, kias. Kias adalah metode analogi hukum dengan membandingkan kasus baru yang belum ada nasabnya dengan kasus yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, mengenai jurnal refleksi keimanan dan ketakwaan. Pada suatu hari, saya dihadapkan pada sebuah tugas yang berupa kuis. Kuis ini memberikan tantangan untuk tetap berpegang teguh pada kejujuran, meskipun ada godaan untuk mencontek. Saat kuis dimulai, saya merasa sedikit gugup. Namun, setelah selesai mengerjakannya, saya teringat bahwa saya lupa berdoa terlebih dahulu. Seharusnya sebelum memulai segala hal, terutama tugas seperti ini, saya harus lebih dahulu menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya karena usaha saya semata, tetapi juga karena izin dan pertolongannya. Ini adalah pengingat bagi saya untuk selalu mengutamakan doa, karena dengan berdoa, saya menunjukkan ketergantungan saya kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan saya. Semoga saya bisa lebih disiplin dalam memperbaiki kebiasaan ini, agar keimanan dan ketakwaan semakin meningkat dalam aspek kehidupan. Selanjutnya mengenai jurnal refleksi, etika, moral, dan akhlak. Dalam kerja kelompok yang baik membutuhkan komunikasi yang jujur, rasa saling menghormati, dan kesetiaan untuk berkompromi. Walaupun ada perbedaan pendapat, namun dengan saling mendengarkan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, kami dapat mencapai hasil yang maksimal. Dari pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya kolaborasi dan bagaimana etika kerjasama yang baik kita membawa keberhasilan bersama. Dan mari menjunjung tinggi nilai integritas agar membangun karakter yang positif. Selanjutnya yaitu tentang mengenai kontribusi ilmuwan muslim pada perkembangan iptek. Yang pertama, Ibnu Haytaman. Beliau adalah ilmuwan muslim yang dikenal sebagai Bapak Optik Modern berkat kontribusinya dalam mempelajari cahaya dan optik. Ia mengemukakan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus dan dipantulkan sesuai sudut datangnya. Yang kedua, Sabit bin Qurrah. Beliau adalah ilmuwan muslim, matematika, astronomi, dan dokter dari Haran yang memberikan kontribusi penting dalam matematika. Ia mengembangkan teori bilangan dan aljabar serta memberikan bukti teorema Pythagoras. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.